Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lideni Isani, semester 3 kelas A dari Fakultas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membuat tugas video dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah literasi ICT dan media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Wika Hardika Legiani MPD. Di sini, saya menggunakan media pembelajaran audiovisual yaitu berupa PowerPoint. Dengan mengambil materi dari jenjang pendidikan SMP, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester ganjil, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Langsung saja ke video media pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Lideni Isani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Langsung saja ke slide selanjutnya. Pengertian dasar negara. Apa sih dasar negara itu? Dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa fondasi yang kuat, tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai fondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, kata dasar berarti asal yang pertama. Jika kata dasar digabungkan dengan kata negara, maka akan menjadi dasar negara. Sehingga pengertian dasar negara adalah ajaran yang merupakan gagasan pemikiran tentang kehidupan dunia serta kehidupan bernegara menjadi pedoman dasar dalam mengatur, memelihara, serta mengembangkan kehidupan suatu negara. BPUPKI BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah lembaga yang berperan penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945 sebagai bukti atas janji kemerdekaan dari Perdana Menteri Jepang Koiso. Ketua BPUPKI sendiri adalah KRT Rajiman Weddiodiningrat dengan ketua muda atau wakilnya adalah Ichibangase, perwakilan dari Jepang. Selama berdirinya BPUPKI telah menjalankan 2 kali sidang resmi. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan menghasilkan rumusan dasar negara yang berupa pandangan umum saja. Nah, sedangkan untuk sidang kedua BPUPKI ini berlangsung pada 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Pada sidang kedua, BPUPKI membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar yang memuat dasar negara. Ketua BPUPKI, KRT Rajiman Weddiodiningrat, pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk pendidikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Nah, untuk menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI ini, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain. Meskipun diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, teman-teman, ini adalah tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Ir Soekarno.
Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Supomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat, golongan politik atau ekonomi yang paling kuat, akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Usulannya berbentuk adalah fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Negara Indonesia yang kekal abadi itu dasarnya adalah Pancasila. Rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya adalah sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video media pembelajaran yang saya buat, dan pada akhirnya pembelajaran mengenai materi perumusan Pancasila sebagai dasar negara akan mudah diserap oleh para peserta didik berkat kemampuan guru sebagai fasilitator murid dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Dilihat dan ditinjau dari segi dan cara murid belajar, menangkap dan menyerap ilmu dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda. Menyelesaikan setiap pokok permasalahan yang terdapat di dalam materi juga tak terlepas dari cara guru dalam memberi kunci kepada mereka demi proses pembelajaran yang setidaknya jauh lebih baik dibandingkan metode dan cara-cara sebelumnya. Cukup sekian dari saya mengenai tugas membuat video media pembelajaran. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.